sebenarnya jalan enggaknya itu dari kita tekun apa enggak. Selama saya usaha itu memang saya benar-benar fokus dan harus ada yang bisa dikorbankan gitu loh. Sampai pernah anak saya tuh yang pertama itu bilang, "Mama loh itu kerja terus, Mama itu harusnya di rumah sama aku." Itu kayak langsung kayak kepikiran, ya Allah, berarti selama ini tuh kita bikin trial sampai beberapa kali, sampai pas waktu itu saya kan di rumah sakit ya Mas. Itu tuh saya datang ke rumah sakit tak suruh nyobain. Cocok nggak ya, kurang apa? Kok gini yo rasane, kok gini? Itu sampai ada kalau 10 kali bikin ya. Terus sama permintaan pasar di Hong Kong itu juga lumayan banyak. Di frozen dulu ya Mbak, nanti saya ambil dalam posisi beku. Kamis kirim, Sabtu nyampe sana. Pokoknya kalau bisa itu kita sama pelanggan itu harus terbuka Mas. Pakai bahan apa kita ya bilang pakai ini. Kita bikin kuah cendol, kuah buat masak itu ya pakai dari galon aqua itu ya udah kita kasih tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adita. Untuk saat ini usaha saya di bidang kuliner, yaitu di Dapur Tulung Agung. Tepatnya di Perumahan Jepun Permai 2. Untuk saat ini masih usaha rumahan, jadi masih belum ada outletnya. Waktu musim COVID itu di rumah nggak ngapa-ngapain, kemudian gimana caranya biar karyawan itu bisa tetap kita pertahankan, jadi nggak di PHK. Kita pengen bikin yang baru. Saat itu karena saya hobinya makan dan nge-share makanan, saya ngupload, ternyata kok ada temen itu yang bilang, kenapa nggak dijual aja? Dari situ jadi muncul ide. Kemudian setelah saya coba, alhamdulillah sampai sekarang kita sudah punya karyawan khusus yang di Dapur Tulung Agung, jadi bukan dari toko jilbabnya itu. Berarti kategorinya ini usaha sampingan ya Mbak kalau bagi jenengan? Iya, usaha yang utama itu Mas, toko jilbab yang ada di Mbotoran. Jadi memang sekarang dibagi tugas, jadi yang usaha tokonya sama suami yang handle, tapi saya masih tetap handle lah, masih 20% 30% tetap saya handle juga. Terus kalau yang di rumah ini yang handle khusus saya. Karena saya itu pecinta makanan laut ya Mas, yang saya bisa kuasai masak itu ya di tongkol mercon itu. Apalagi suami itu kan nggak suka makan ikan kalau banyak durinya. Terus akhirnya itu jadi menu favoritnya suami. Kemudian saya bikin dan ternyata banyak orang yang seneng. Mekanismenya dari awal sampai sekarang itu tetap online Mas. Jadi pakai media sosial, dan kemudian kalau untuk tongkol mercon itu sendiri kita ada reseller, jadi dari luar kota. Tiap minggu itu mereka itu suruh kirim barang. Misalkan besok ready tuh hari ini kita PO. Sebenarnya kalau dibilang PO itu kan misalkan besok mau beli langsung dadaan tuh kan biasanya kan nggak ada ya Mas. Kita tuh bikin kayak lebih, kalau mau nggak kehabisan ya PO dulu. Dulu kan awalnya kita usaha itu kan masaknya kan seminggu 2 kali. Terus sama suami dibilangin, kalau kamu masaknya cuma seminggu 2 kali, pas waktu orang lagi pengen terus nggak ada kan lama-lama jadi kayak nggak ngejipne gitu loh Mas. Kenapa nggak bikin setiap hari aja? Kalau setiap hari orang-orang kan ya bosen toh makan kayak gitu. Ya kamu bikin inovasi aja yang baru, yang masih bersangkutan dengan lidahnya orang Tulungagung itu apa, kayak gitu loh. Jadi menu-menumu itu bikinan yang sesuai lidahnya mereka. Misalkan kalau tongkol mercon, kamu bikin nasi bakar kayak gitu. Nasi bakar tongkol itu kan masih satu selera. Lama-lama hampir setiap hari ngolah tongkol kan kadang kan ya ada bosennya ya Mas. Tapi gimana caranya, kita sudah punya karyawan, nggak mungkin kan kok doknya gini kerjane. Kenapa nggak bikin menu baru? Kita bikin tongkol kuah
kuah pedas. Jadi kan masih satu alur. Ternyata masih banyak peminatnya. Seleranya orang itu dengan masakan saya tuh kok cocok. Ada yang request juga, Mbak kenapa nggak bikin menu lodeh atau apa? Oke, kita bikin. Rata-rata menunya kita itu mengikuti konsumen. Kadang idenya itu dari mereka. Kadang ada orang pesan, Mbak aku mau pesen nasi liwet ini bisa ndak? Kadang lihat di Instagram tuh Mas, oh bisa Mbak. Padahal kita belum tahu bisa apa ndak. Pokoknya bisa. Terus Mbak aku mau anut pokoknya masakannya Mbak Dita tuh mesti enak. Katanya ada yang bilang gitu. Ya wes coba. Terus akhirnya setelah kita post, kita share gitu kan, Mbak aku juga mau menu kayak gini. Jadi rata-rata itu semua menunya kita tuh ya dari uji cobanya pelanggan gitu loh. Makanannya semua pedes, hampir rata-rata tuh pedes. Sama bumbunya itu kita bikin yang banyak, jadi kayak medok. Jadi nggak cuma asal apa ya, misalkan lodeh itu nggak cuer. Kalau kita berani di bumbu. Makanya kalau ada konsumen yang bilang ya nggak apa-apa sih agak mahal, cuma memang kualitasnya memang istimewa. Kayak misalkan kita punya dessert itu kayak kolak 1 jar lo biasanya lo di tempat lain cuma 6.000 10.000, kita kenapa berani jual 20.000? Ya itu yang bikin beda. Karena apa? Kita nggak pakai santan, nggak pakai susu. Jadi bahannya semua premium, mau dari kacang ijonya, pisangnya itu semua yang nomor 1. Jadi bukan yang asal barang obral kita beli itu enggak. Yang paling wah gitu, yang paling banyak itu sampai berapa? Apa orderannya atau? Orderannya kalau misalkan tongkol mercon itu dari, kalau di total sama reseller itu ya sehari itu bisa bikin 300 sampai 400 pack. Saya kan punya teman kuliah, jadi saya bikinkan itu reseller. Jadi mereka misalkan hari Kamis, jadwalmu yang daerah Madiun ya. Terus kalau pas waktu hari Selasa, temanku yang Malang. Dikit-dikit kan jadinya banyak kalau resellernya banyak. Awalnya kita jualan itu 25.000 satu packnya. Terus karena bahan baku sama plastik-plastik kan juga mahal ya Mas. Itu kita naikkan jadi 30.000 per packnya. Jadi nggak mau mengurangin kualitas, tapi kita tetap meningkatkan kualitas dengan menaikkan harga. Ya mungkin kalau sekarang rata-rata kan lebih lah kalau 30 alamat ya. Jadi ya mungkin omsetnya ya 3 juta paling ya segituan lah. Kemudian setelah dari masak-masakan, terus akhirnya merambah kemana aja sekarang kan banyak sekarang. Iya, merambah ke cooker. Sebenarnya cooker ini dari awal jualan itu sebenarnya sudah ada Mas. Kayak kurang difokuskan dulu, karena kan yang bikin kan saudara, saya bagian pemasaran. Semakin lama itu kayak ciri khasnya dapur Tulungagung gitu loh, cookernya kita itu. Jadi kayak, tukunya di sini, sampai saudara saya yang jualan itu jadi kayak belinya dipikir dari aku, padahal dari dia. Jadi kayak ikonnya kita seperti itu. Terus sekarang juga sudah ada kayak snack, kayak basreng, kayak keripik pisang, terus ada juga kayak stik keju. Dan ya alhamdulillah peminatnya itu juga banyak. Tapi memang kita bikin sistem itu PO, jadi nggak tiap hari ada. Dan kita bikin kayak limited itu biar pelanggan tuh kayak penasaran. Ayah saya kan suka minum manis ya Mas, sampai kena penyakit gula. Kalau orang penyakit gula kan nggak boleh minuman sembarangan ya Mas. Kalau misalkan kita beli di luar, kita kan belum tahu kualitasnya seperti apa, ada pengawetnya atau enggak. Jadi dari situ saya mikir, apa yo enaknya ya, aku mau bikin apa untuk ayah saya biar beliau tuh tetap bisa minum enak itu tanpa harus mikir ini ada pengawetnya atau enggak. Kita bikin trial sampai beberapa kali, sampai pas waktu itu ayah saya kan di rumah sakit ya Mas. Itu tuh saya datang ke rumah sakit tak suruh nyobain. Cocok nggak ya, kurang apa? Kok gini yo rasane, kok gini? Itu sampai ada kalau 10 kali bikin ya. Sampai akhirnya ayah saya pulang itu bikin, oh ini wes enak ini, tinggal jelinya, cendolnya kayak kurang gimana gitu. Akhirnya kita bikin lagi sampai sekarang ini. Alhamdulillah ternyata masyarakat Tulungagung cocok dengan rasanya. Peminatnya alhamdulillah cukup banyak. Kalau lain kan ada yang jual 5.000, 6.000, kita jual 10.000. Alhamdulillah kenceng. Terus sama permintaan pasar di Hongkong itu juga lumayan banyak. Jadi nggak cuma satu orang tok itu yang pesan. Jadi ada beberapa gitu yang pesan di kita, terus suruh di frozen dulu ya Mbak, nanti saya ambil dalam posisi beku. Kamis kirim, Sabtu nyampe sana. Itu dijual di sana 50.000 katanya. Oh iya, iya. Ada yang DM tuh Mbak, oh alah ini cendol sultan saya beli di Hongkong, di sana harganya 50.000.
peran Mbak Dita sebagai ibu, kalau kerja itu ya apa cara baginya, terus perannya seperti apa? Kalau di rumah kan enak mas, kerjanya kan masih bisa mantau anak. Kalau dulu pas waktu di toko, masih anak yang pertama itu kayak kurang gitu loh mas. Jadi kayak kurang waktu sama anak. Sampai pernah anak saya tuh yang pertama itu bilang, mama loh itu kerja terus, mama itu harusnya di rumah sama aku. Itu kayak langsung kayak kepikiran, ya Allah berarti selama ini tuh anakku tuh kalau urusan marah atau apa itu nggak selalu dipikir. Tapi ya dipikir itu biar pengen cedek sama mamahnya. Terus akhirnya saya ngomong sama suami kan, ya wes lah di rumah aja. Dengan usaha ini kan masih bisa kan mantau anak, masih bisa tahu perkembangan anak. Kalau yang dulu kan nggak tahu, dari bayi sampai udah 3 tahun itu kok anakku kok wes gede kayak gitu. Jadi kadang tuh ada nelongso, lah ternyata tuh kayak ngelewatin fasenya anak gini itu tuh nggak tahu. Jadi kayak sekarang tuh kayak buat pembelajaran. Kalau bisa sekarang itu ya hidup itu bebarengan gitu loh, ya usaha ya ada, sama keluarga ada, sama anak itu ya wajib. Ya Allah berarti selama ini tuh anak aku tuh kayak merasa kesepian. Soalnya dulu kan cuma sama mbaknya aja di rumah, terus pulang-pulang kan juga sudah sore, paling malam kan cuma mainnya cuma sebentar ya ma, terus udah besok lagi. Jadi kayak bener-bener nggak ada waktu buat anak. Tapi ya alhamdulillahnya sekarang sudah mulai sadar. Jadi cari uang kan sekarang kan ya sebenarnya buat anak. Kok sampai anaknya kayak merasa kesepian kan berarti kan ya wis kebangetan. Ada yang bilang Mbak Dita itu kalau usaha itu gampang jalan, ya kan? Sebenarnya jalan enggaknya itu dari kita tekun apa enggak. Selama saya usaha itu memang saya benar-benar fokus. Jadi pas waktu jualan jilbab pun ya saya benar-benar harus fokus dan harus ada yang bisa dikorbankan gitu loh. Misalkan ya saya dengan fokus usaha jilbab saya mengorbankan waktu buat anak. Ya jadi kayak sekarang ya wes saya fokus di rumah, ya saya mengorbankan usaha toko saya ya. Mungkin ya sekarang udah jalan, maksudnya nggak sampai ngoyo kayak dulu gitu jalannya. Kita tetap handle. Nggak kayak dulu yang benar-benar berambisi. Pokoknya semua sama-sama jalan, buat anak juga ada waktu. Selain fokus ya harus kerja keras itu juga, kreativitas juga mas. Kita bikin sesuatu yang unik, yang beda. Misalkan kayak jualan kolak itu banyak atau orang jualan kolak, tapi kita bikin yang beda itu gimana caranya biar orang-orang itu beli di kita. Kita bikin dengan harga mahal itu orang-orang pasti tertarik, loh apa sih kok mahal nih kolaknya. Nah jadi dari penasaran, oh iya ternyata kolaknya gini rasanya enak, jadi nggak pakai susu, nggak pakai santan. Jelas nggak pakai susu, nggak pakai, iya. Tapi kok manis? Kan pakai gula kalau manis, iya. Pokoknya kalau bisa itu kita sama pelanggan itu harus terbuka mas. Pakai bahan apa kita ya bilang pakai ini. Jadi semua kayak transparan. Sampai kita bikin kuah cendol, kuah buat masak itu ya pakai dari galon aqua itu ya udah kita kasih tahu. Karena kan kalau beli di luar kan kita belum tahu ya cara masaknya, kan kadang nggak diliput, nggak di share gitu kan dapurnya seperti apa. Terus kalau kita ngupload dapurnya seperti ini itu kan orang-orang percaya, oh iya ternyata dapurnya seperti ini, cara masaknya seperti ini. Kalau dalam usaha ini ada struggle-nya nggak mbak? Ya nggak enaknya itu capeknya mas, jualan makanan capek gitu, sama kadang itu nggak punya ide besok jualan apa ya, ini udah sore loh besok jualan apa. Misalkan kita udah bikin menu, misalkan tongkol mercon gitu ya buat besok, ternyata di pasar itu tongkolnya nggak ada. Kita kan nggak bisa mas jualan dengan kualitas yang biasa. Akhirnya kita putar otak lagi apa itu loh, kadang yang bikin aduh kayak gitu loh, jadi kayak bikin kayak capek. Tapi ya balik lagi, pokoknya kita pengen ke customer seneng, kita bikin puas customer, terus customer feedbacknya juga bagus, kita wis alhamdulillah. Nah, ini entrepreneurnya kuat nih. Itu dari mana asalnya dulu punya mental entrepreneurnya? Dari kecil sudah diajarin bisnis mas. Kuliah pun juga sama ayah kan disuruh kuliah di bisnis juga. Jadi kayak waktu kuliah pun itu kayak udah diajarin, misalkan punya modal segini harus bikin project, kamu dikasih modal segini harus dikembangkan. Kita tuh kayak diajarin gimana caranya kerja, nggak cuma teori aja. Alhamdulillahnya lagi menikah juga punya suami tuh yang di bisnis juga, memulai dari baru kan. Jadi yang awalnya marmer, terus kemudian dikonveksi hijab, terus tahu penjahit gini-gini. Dari situ kayak belajar, oh berarti harusnya seperti ini, aku harus kayak gini. Nah sekarang di makanan tuh sebenarnya juga masih, kalau dipikir ya masih awal ya mas, maksudnya masih 3 tahunan ini. Tapi ya pokoknya berani gitu aja, kalau nggak laku ya wes dikasihkan orang gitu aja, mikirku kayak gitu kalau makanan. Namanya kan sudah di
di 3 fase, di marmer atau di batu, habis Iya. itu di fashion, Iya, dan di makanan. Itu menurut yang paling enak yang mana? Di makanan. Iya, karena kan hobi dari dulu itu memang hobi Mas. Apalagi kalau kuliner makanan itu kan bener-bener dari feel kita ya Mas ya. Jadi kayak mau ngupload makanan itu kita ada hobi, terus kayak kita seneng itu bener-bener kayak real gitu loh. Kalau yang di fashion itu kan mungkin memang belum terlalu mendalam ya. Saya tuh kan bukan yang terlalu suka model-model hijab yang macam-macam. Jadi ya untuk saat ini di kuliner ini yang mengena di hati. Baik, impian Mbak Dita apa sih? Impiannya untuk saat ini masih pengen mengembangkan Mas. Kedepannya pengen bikin kayak resto yang jadi kayak ikonnya Tulungagung. Kayak misalkan di Surabaya kayak Burudi. Di Tulungagung tuh mau makan di mana kayak gitu. Oh langsung di dapur Tulungagung. Kayak dapur Solo itu kan di mana-mana kan ada tuh Mas. Nah kita rencananya kedepannya pengen seperti itu. Tapi ya pelan-pelan aja. Jadi nggak mau yang tergesa-gesa. Kita perkuat akar dulu. Saya Adita Artawati Suyono dari Dapur Tulungagung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak grogi. Terima kasih Mbak Dita. Iya, sama-sama.